Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang tidak pernah lelah mengurus para makhluknya dan senantiasa menganugerahkan kita banyak nikmat hingga detik ini. Sholawat dan salam semoga selalu untuk suri tauladan terbaik sepanjang masa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabatnya, keluarganya, dan para pengikut setianya. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah, saya di sini dengan niat yang tulus, ikhlas, hanya untuk mendapatkan rahmatnya. Dalam kesempatan yang luar biasa ini, saya akan menyampaikan kultum singkat tentang kejujuran. Jujur, apa sih itu kejujuran? Seperti apa kejujuran itu? Contoh dari kejujuran apa saja ya? Disimak kultum ini baik-baik. Jujur adalah berkata yang sebenarnya, melakukan apa yang seharusnya dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Hidup tanpa jujur tidak akan makmur dan tidak akan pernah barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ungkapan mengatakan lebih baik hidup dengan ketidaknyamanan tetapi dihiasi dengan kejujuran daripada hidup dengan kenyamanan tapi dihiasi dengan kebohongan. Karena dengan perilaku jujur inilah kita bisa dengan mudah mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Sebagaimana kita tahu bahwa suri tauladan semua umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang terkenal sangat jujur semasa hidupnya, dan ini harus benar-benar kita teladani dan harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kejujuran tersebut, wajar kalau kemudian Rasulullah mendapatkan gelar Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Perlu kita ketahui pula bahwasannya jujur merupakan fondasi iman dan ia merupakan sifat yang bertolak belakang dengan kemunafikan. Salah satu firman Allah yang mewajibkan orang beriman untuk berkata jujur terdapat dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qullu qawlan sadidan, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Oleh karena itu, jelas sekali bahwa kalimat-kalimat yang benar adalah sebuah keharusan jika kita merasa beriman. Tentu, sebagaimana seorang yang beriman, kita akan menaati perintah dan larangannya, sehingga tidak ada lagi alasan untuk berkata dusta. Karena masih banyak orang-orang yang diberikan amanah, ia tidak amanat. Ketika ia berkata ia dusta, beberapa banyak orang yang tidak jujur ketika ia berucap saya cinta kepada Allah. Memang lisannya berucap cinta, tapi tidak mau mendengarkan firman-firmannya, tidak mau menjalankan perintahnya, dan tidak mau menjauhi larangannya. Pada zaman saat ini, sulit sekali menemukan kejujuran, bukan dalam hal besar saja, tapi mulai dari hal kecil, seperti kita tidak jujur terhadap orang tua, bapak ibu guru, termasuk teman sendiri. Contoh tidak jujur terhadap orang tua, misalnya kita pagi-pagi pamitnya mau berangkat ke sekolah, tapi kok tidak sampai ke sekolah malah main kemana? Malah pergi ke warnet atau ke rumah teman. Nah, contoh tidak jujur terhadap guru yaitu misalnya kita dikasih PR. Nah,
PR harus dibuat sendiri tanpa mencontek, tapi kita malah mencontek dengan teman. Bagaimana sih cara kita melatih sikap jujur? Sebenarnya, jujur timbul dari jiwa yang bersih. Maka dari itu usahakanlah hati dan jiwa kita selalu bersih dengan cara tidak membuat kemaksiatan dan kebohongan. Supaya timbul jiwa yang penuh dengan kesucian, sehingga akan mudah sekali untuk berkata jujur. Kejujuran sangat penting dalam segala hal. Misalnya, menuntut ilmu diperlukan kejujuran. Dalam bekerja pun diperlukan kejujuran. Apalagi dalam hal berbicara, kejujuran sangatlah diperlukan. Karena kalau ketika sekali kita tidak dapat berkata jujur pada orang lain, maka orang lain tidak akan pernah mempercayai kita lagi. Nah, kalau sudah tidak percaya orang lain, itu kan repot sekali. Maka dari itu kita harus selalu berkata jujur. Sepahit apapun perkataan kita harus tetap berkata jujur. Alasan berkata jujur karena kejujuran itu membuka pintu kesuksesan dan menenangkan jiwa kita. Oleh karena itu, mulai sekarang marilah sama-sama kita semaksimal mungkin untuk meminimalisir yang namanya kebohongan atau dusta, karena ini akan membuat batin kita tersiksa. Pertingkatkan lagi kejujurannya dan semoga Allah merahmatinya. Demikian kultum dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.